Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan firman Tuhan. Topik hari ini sama pagi tadi. Ini merupakan rangkaian khotbah saya bulan Maret. Bulan Maret tinggal, ini Maret ya, tinggal berapa minggu? Minggu depan belum Paskah ya. Minggu depan, 2 minggu lagi adalah Paskah, itu akhir bulan. Artinya kita masih masuk di zona elementasi khotbah gereja ini pada posisi ibadah atau disebut worship. Ya, kita lebih tepat kenakan kata worship. Sepanjang 4 bulan kita selalu berbicara tentang ibadah atau worship. Dan kita akan masuk di bulan April, berarti kita sudah masuk di zona intermediate ya. Jadi kita masuk di zona keluarga. Ada banyak yang Tuhan singkapkan bagi Anda dan saya, yaitu firman Tuhan, dapat pencerahan dari hamba-hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk berbagi di tempat ini. Terus berdoa Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan saya ajak untuk mereview atau memikirkan. 2 minggu lalu saya khotbah apa di sini? Saya suka bertanya. Tapi saya suka bertanya, tapi saya tidak suka orang yang lupa. Boleh bilang sama sampingnya, pastor tidak suka loh sama orang yang lupa. Berarti bukan benci ya. Masih ingat? Ya, cerita tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang dalam Alkitab, kitab Lukas pasal 15, itu ada 2 anak, sulung dan bungsu. Dua-duanya terhilang dalam versi kami. Tentu Alkitab hanya katakan yang terhilang itu yang bungsu karena dia mengambil haknya keluar dari Bapa. Minggu lalu kita sudah baca bersama. Dan tema 2 minggu lalu, kesadaran terkonek kebenaran. Dan itu merupakan ibadah sebetulnya. Itu merupakan penyembahan. Dan tentu saya tambahkan maksud dan tujuan daripada itu. Nah hari ini kita akan sama-sama izinkan firman mencerahkan kita. Topiknya nanti akan terlihat di layar monitor. Tetap menggunakan terminologi, istilah kesadaran. Hari-hari ini saya banyak bicara tentang kesadaran. Kayaknya banyak yang tidak sadar kali ya. Enggak lah ya. Kalau saya bilang tidak banyak yang tidak sadar, termasuk yang khotbah juga tidak sadar. Karena sedang disadarkan, maka dikhotbahkan. Jadi kita sama-sama izinkan diberkati Tuhan. Yang menjadi dasar pemikiran, ayat yang sama tapi saya hanya mengambil 1 ayat dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepada anak yang sulung tentunya. Kalau kemarin yang bungsu. Yang bungsu bukan Tuhan yang berkata tapi yang bungsu. Datang kepada Bapa, minta Bapa bagikan dong hak kita. Firman Tuhan kata hak kita artinya itu memang hak kita berarti skupnya keluarga. Bapaknya bagikan. Lalu kalau udah dapat berkat, biasanya yang jadi Tuhannya, yang menjadi fokus hidup bukan Bapak tapi berkat yang didapat. Berkat yang didapat itu dari Bapak. Sebetulnya kalau nggak diminta juga berkat mereka. Tapi begitu didapatkan oleh anak yang bungsu, nah berkat ini berkesesuaian dengan yang di ujung sana. Kalau sama Bapak kayaknya nggak terlalu gimana ya. Mau beli apa sama Bapak kan Bapak punya. Tapi kalau sana banyak tuh. Bisa beli bir hitam. Bisa beli apa? Macam-macam bisa beli ya. Yang bisa apa saja mau bisa dibeli. Karena punya daya tarik dan punya kemampuan untuk membeli. Tanpa disadari tentunya. Kenapa? Alkitab bilang janganlah mabuk oleh anggur. Nah itulah gambaran anggur. Anggur itu yang bisa buat kita mabuk. Terus lama habis.
habisnya kekuatan hidup, ini kisah 2 minggu lalu, bencana sesungguhnya tidak dapat tidak dapat mengganggu atau tidak dapat mempengaruhi orang percaya sesungguhnya. Kenapa? Karena namanya bencana kehidupan selalu ada, karena itu dinamika. Alkitab katakan pada saat bencana itu datang, tapi dia sudah kehabisan daya. Karena sudah diboroskan. Kenapa? Karena kesenangan daging. Sehingga saat waktu bencana datang, dia tidak sanggup. Bencana itu menyeret dia menderita. Kisah ini luar biasa kalau Bapak Ibu merenung kembali ya. Karena kemarin saya sudah sampaikan. Lalu minggu lalu Pastor Yusak juga mengutip kembali ya tentang hak pewarisan. Nah, sebetulnya kalau kita merenungkan itu ayat, kalau kita dapat makna yang tepat, saya mau berkata bukan terus terang atau jujur, tapi saya mau berkata dengan iman saya. Sesungguhnya di dalam kehidupan ini nggak akan ada orang bodoh atau orang susah. Benar. Kalau toh ada orang bodoh atau orang susah, karena males. Setuju dengan saya enggak? Mungkin Anda enggak terlalu mengerti kenapa saya berpendapat seperti itu. Kalau zaman dulu ada orang bodoh, iya kita sulit untuk mengakses pendidikan. Kita tunggu apalagi kalau kampung-kampung sekolahnya belum dibuka. Di daerah saya sekolah itu agak tertinggal. Ya, zaman kami sekolah dulu itu seadanya aja. Akses untuk pendidikan kurang. Sehingga kalau pada masa itu, kalau dibilang ada orang bodoh, ya wajar memang tidak ada pendidikan. Kita hanya mengadakan pendidikan keluarga, pendidikan dari orang tua. Saya bersyukur papa saya orang yang berpendidikan. Ya, jadi kami dapat pendidikan keluarga yang cukup sebetulnya. Kalau zaman dulu ada orang bodoh atau orang yang tanda kutip susah, ya karena susah hasil dari kebodohan gitu loh ya. Orang bodoh alias juga susah. Tapi tidak zaman sekarang. Zaman sekarang Anda kalau masih ada orang bodoh, ya itu karena malas belajar. Kendati pun Anda tidak sekolah formal, Anda buka laptop, connect saja internet, Anda mau masuk ke berapa banyak perguruan tinggi seluruh dunia, Anda bisa masuk. Anda kesulitan bahasa, Anda bisa klik dengan terjemahannya. Saya bisa belajar sama orang Jepang, saya bisa berkomunikasi sama orang Perancis. Kalau zaman dulu saya komunikasi dengan Morse, ya yang kita nggak bisa bahasa Perancis, tapi kita gunakan Morse. Nah sekarang kita bisa menggunakan Google Translate, kan bisa. Anda bisa kuliah di mana saja. Jikalau kita memiliki wawasan, tingkat kecerdasan kita juga ada ilmu ya. Kalau ilmu kita cukup, apalagi hari-hari ini begitu banyak orang membutuhkan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berkarakter. Maka kalau hari ini masih ada orang susah, saya bingung. Kalau kamu rajin belajar dan tekun bekerja, niscaya Anda tidak akan susah. Saya sering ngomong begitu, kenapa? Di masa pandemi, saya banyak cerita tentang pertanian. Dan hari-hari ini mereka yang masuk ya di online on fire saya banyak bicara dulu. Dan mereka bukan iseng tapi mereka percaya, mereka mulai lakukan tekun. Dan sekarang dari keisengan dan dia sudah menjadi industri, farm, menghasilkan buah, sayur-sayuran. Ada seorang anak muda, anak Tuhan. Di saat pandemi tidak bisa kemana-mana, support dari orang tua juga tidak ada. Sehingga buat dia boro-boro kuliah dia bilang, boro belanja, mau makan saja susah, bayar kos pun susah. Satu hari sudah tidak ada apa-apa lagi.
Lalu dia kepengen makan lewat restoran Padang. Mungkin saya udah pernah cerita. Lewat restoran Padang, tapi pengen makan di restoran nggak punya uang. Dia ngeliatin naik motor. Duduk di motor, dia ngeliatin bila aku bisa makan. Orang Pontianak bilang bila. Tapi kalau agak jauh lagi, bila bisa jadi gila. Ya. Saat waktu dia lagi parkir ngeliatin restoran Padang, ada mobil mau keluar tapi parkirnya susah, mundur maju. Dia turun. Nah ini dia orang rajin. Dia turun dan dia parkir terus. Saat itu bukan dikasih 1.000 atau 2.000, 5.000. Tuhan berbicara. Orang yang rajin nggak pernah ditinggalkan orang Tuhan. Nah di situ dia dapat. Akhirnya dia berdiri ngatur mobil. Pas pada saat COVID tukang parkir kagak ada. Dia yang ngurusin. Hanya dalam beberapa jam cukup buat dia makan di restoran Padang. Orang rajin nggak pernah kelaparan. Bilang sama sampingnya. Bagaimana dengan kamu? Kalau masih susah. Masih cari makan minta sana minta sini. Sebetulnya bukan tidak ada makanan. Jangan-jangan kamu malas. Orang malas itu begini. Agak rohani Tuhan. Kalau udah kelihatan rohani, om, tante, papa, mama, cece, koko. Kalau nggak dikasih, jahat kamu. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Pembukaan saya menggunakan bahasa ini. Mari kita lihat. Kata ayahnya kepadanya. Apa yang dikatakan Tuhan? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Pak, Bu, pertanyaan saya, punya bapak itu besar atau kecil? Punya bapak itu tak terhingga. Kalau saja liurnya burung, tahu liur burung ya? Tahu kan? Liur burung, namanya sarang walet ya. Itu liurnya tuh. Kalau dulu saya khotbah tainya musang, ini liurnya. Karena 1 minggu nyak dikerjain sama liurnya burung. Dia pakai kacamata pembesar. Saya bilang, yang kalau kamu kacamata pembesar, jangan lihat saya ya. Maksudnya kalau lihat nanti dia bilang, wih raksasa kan, kayak repot saya. Karena dia mau lihat ya bulunya burung itu dicabutin satu. Hah? Ya bulunya kan. Bukan burungnya. Dia kalau lihat burungnya gede, kan repot. Cacing kan ya. Dia lihat dia cabutin satu-satu gitu. 2 minggu dia kerjain, semalam saya minum 1 gelas. Tahukah Anda itu 1 gelas berapa duit? Kalau Anda beli di Australia atau di Hong Kong, mungkin Anda bisa buat makan 1 minggu itu 1 gelas. Mahal. 1 kilo katanya sih jutaan ya. Barang begitu ya, saya sih nggak pernah beli. Sering dikasih sih. Jadi nggak tahu harganya, tapi sering nikmati. Nah, liurnya burung saja mahal. Apalagi liurnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kalau senang lihat saya khotbah tersenyum, saya tertawa, liurnya muncrat. Itu dia ada urapannya. Ini contoh, nggak mungkin jauh. Buatlah Tuhan bersukacita, maka Dia memberkati. Allah kita luar biasa kan? Di dunia ini apa yang ada harganya? Tahun 80-an kami pergi ke Tiongkok. Yang dibuang tiap pagi aja tuh ditampung loh. Buat apa? Buat apel-apel yang Bapak Ibu beli yang merah-merah itu yang manis. Dari kita, untuk kita. Sudah Anda usah ngomong karena habis khotbah kan makan tuh nggak enak nanti. Tapi mau nggak mau memang sudah dapatkan itu. Jadi sebenarnya alam semesta ini semua diukur dengan uang sebetulnya. Nah itulah gambaran kalau orang yang tinggal sama Tuhan,
Persoalannya bukan kamu tidak diberkati. Persoalannya bukan kamu tidak bahagia. Persoalannya bukan kamu tidak pintar. Persoalannya bukan kamu tidak ada jalan. Persoalannya kamu jauh dari Tuhan. Itu 2 minggu yang lalu. Itulah sebabnya anak yang satu ini itu yang sulung. Masalahnya berbeda. Kalau yang satu jauh dari Bapa karena dia ingin nikmati dunia. Yang ini beda. Dekat dengan Bapa, tapi dia tidak pernah menikmati dunia. Dia dengar kata adiknya enak di dunia. Saat adiknya balik, bapaknya pesta. Itulah sebabnya kekristenan bukan sekadar kita cuma punya agama. Kekristenan yang memiliki nilai kerajaan Allah, indeks spiritualnya itu mencapai Bapa. Kenapa orang menyembah Tuhan mentok hanya di langit-langit? Sebab yang bisa menyembah Tuhan hanyalah seorang imam. Tahu siapa? Para pendeta? Bukan. Mau tahu? Siapa yang bisa menyembah Tuhan? Nanti tanggal 29 ada seminar dari jam 8 sampai jam 1. Disitulah akan dibukakan rahasia seorang imam. Siapa orangnya? Anda ikut saja. Daftar sama Tata. Sekedar promosi. Dan ini tidak direncanakan. Pagi tadi Tuhan bicara sama saya. Perlengkapi. Kalau kita menyembah Tuhan dengan musik yang indah, tidak ada salahnya. Kalau kita bisa main musik, tapi jangan semua tiru dong. Kalau saya nggak bisa main musik, nggak bisa nyembah Tuhan. It's okay. Kalau kita punya suara yang bagus gitu, seperti para singers itu, nggak ada salahnya, bagus. Tapi kalau kita nggak punya suara seperti mereka, lalu kita nggak bisa nyembah Tuhan, itu salah. Apakah itu satu-satunya penyembahan demikian? Maka ada 3 hal yang sangat direnungkan. Dan ini menjadi PR-nya Tahta sebagai panitia. Pertama, catat Anda. Apa itu penyembahan? Kedua, mengapa kita menyembah? Yang ketiga, bagaimana kita menyembah? Saya tidak sebut, saya tidak jelaskan. Nanti kurang keren nanti. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Dan itu jawab oleh Alkitab. Nah, sebetulnya kalau kita melihat apa yang tertera di atas, yang jadi persoalan cuma satu, yaitu kita kurang dekat dengan Tuhan pertama. Kedua, kita tidak menyadari siapa Tuhan dan siapa diri kita. Malam ini yang harus kita selesaikan. Itulah sebabnya dari ayat ini saya konklusikan atau konstruksikan menjadi bahasa saya. Pembahasan pada hari ini. Tentu sore ini versi saya agak lebih pendekatan ke anak muda. Ada lebih banyak anak muda. Keluar dari pemikiran itu. Dari atas saya pikir dasarnya ayat itu. Saya pikir, saya rasakan. Lalu saya keluarkan tuh ide saya. Saya bilang sama Tuhan, ide saya didasari oleh kebenaran-Mu. Berarti begitu saya ngomong, itu materi. Tugas saya nyampaikan materi. Tapi Bapak Ibu dengar baik-baik. Ada satu bagian yang tidak kelihatan, namanya meta. Itu energi ilahi yang bekerja. Jikalau engkau menangkap materi, energi itu yang akan masuk ke dalam hatimu. Dan engkau akan jadi seperti apa yang dikatakan Alkitab. Sebab itu, pasang telinga, buka hati. Anak itu berkata begini, Bapak, dikatakan apa kepada anaknya? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jawaban Bapak itu atas dasar
2 ayat sebelumnya, anak itu bilang sama bapaknya, anak yang sulung, ya karena ayat nggak dibaca, Anda catat, Anda buka Alkitab. Anak yang sulung itu datang kepada bapak melihat adiknya yang pulang itu. Karena begitu adiknya pulang, bapaknya buat pesta. Rupanya bertobatnya adik mengganggu hatinya. Kenapa? Karena hatinya tidak memiliki hati bapak. Walaupun dekat sama bapak, nggak punya hati bapak. Jadi bukanlah penyembahan. Karena penyembahan itu adalah keterhubungan karena ada hati bapak. Jadi dia nggak punya hati bapak, hanya dekat sama bapak. Karena nggak punya hati bapak, dia nggak tahu apa maksud bapak, kenapa pesta. Dia bilang, aku selama ini bersama dengan bapak, tapi bapak tidak pernah potong seekor lembu pun buat aku. Anda bayangkan. Dia lebih suka lembu daripada bapak. Kalau aku digitukan, aku bisa nangis. Nah, kok kamu lebih suka mobil papa daripada papa? Saya sekian lama bersama bapak. Bapak tidak kasih saya mobil. Loh, mobil lebih berharga ya bagi kamu. Padahal bapakmu mau beli mobil berapapun bisa. Kalau ada duitnya. Ya kan? Tapi kadang-kadang seperti itu orang lebih suka bendanya daripada orangnya. Nah ini dia. Lalu bapaknya jawab, nah selama ini kamu bersama dengan aku. Dan apa yang punya aku punyamu. Nah itu dia. Karena itu saya istilahkan tidak sadar dia pada dirinya. Maka yang pertama, kesadaran adalah terkonek kebenaran. Itu minggu lalu doa. Dan itu penyembahan pada Allah. Menjadi kata kuncinya bagi seseorang mengalami apa? Kasih karunia. Dan kasih karunia itu sesuatu yang memang tidak mungkin dan tidak dapat. Tapi tersedia bagi orang yang percaya. Sadar apa? Pertama, sadar akan Allah yang Maha Hadir. Dari ayat itu saya buat menjadi 3 kesadaran. Kesadaran pertama adalah sadar akan Allah Maha Hadir. Bapak Ibu, saya mau bertanya, sadar nggak Allah Maha Hadir? Halo? Sadar Allah Maha Hadir? Konon, tapi saya tidak tahu pastinya. Tanggal 21 jembatan Kapuas 2 mau diresmikan. Betul ya bro? Siapa yang akan datang? Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya. Sebagian orang senang pengen ketemu Pak Jokowi. Betul? Ya kan? Bro kalau ketemu Pak Jokowi senang nggak? Senang lah, foto lagi ya. Bu Kim Ju senang nggak ketemu Pak Jokowi? Dapat sepeda loh. Lah, ya saya bilang apa adanya, betul nggak? Saya kan bilang memang begitu. Kalau Bapak Jokowi kan kemana-mana suka kasih sepeda, nggak tahu sekarang. Jangan-jangan kasih motor kali kan, dia udah mau selesai. Supaya agak lebih naik tingkat ya. Nah itu Pak Jokowi hadir aja, kita bisa senang kan? Anda kok nanya saya, Bapak senang nggak? Oh pastor senang, apalagi dia kesini. Saya lebih senang lagi. Pasti kalau kesini semua hadir, nggak muat kali ya. Kita umumkan hari ini ada kehadiran Pak Jokowi di sini untuk memberikan beberapa ayat firman Tuhan. Wih, penuh lah. Bisakah Pak Jokowi nyampaikan firman? Bisa lah, kan tinggal dibacain aja. Apa memang udah baca langsung udah salah? Enggak lah. Itu senang semua. Itu baru Pak Jokowi. Nah, saya bertanya, Anda sadar nggak bahwa Allah Maha Hadir? Sadar nggak? Coba lihat wajahnya. Sadar nggak sih? Jangan-jangan cuma tahu aja kali. Kalau Allah Maha Hadir, mukanya nggak kayak begitu. Coba kalau Pak Jokowi duduk sana, mukanya beda loh. Jangan-jangan rambutnya sudah, apa itu namanya kalau yang wanita tuh? Oh, bapak-bapak pakai jas. Ya kan? Mau selfie. Yalah, jangan begitulah. Kita semua sama kan, betul nggak? Karena kita cenderung melihat sesuatu dengan pola pikir kita. Salah nggak salah. Tapi kalau kita tahu Allah Maha Hadir, tahu nggak Allah Maha Hadir, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil.
Apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi kesulitan kita, Pak, Bu? Saya dididik sampai hari ini 34 tahun. Belum lama-lama saya lahir baru. 34 tahun. Saya dididik sama bapak rohani saya. Sempat nggak saya kecewa sama dia? Sempat, karena saya tidak mengerti maksud hati dia. Kadang-kadang saya bisa kecewa. Satu hari saya diminta. Saya ini adalah sedikit cerita ya, sore kan enggak apa-apa nih. Saya ada pendeta tidak pernah ditabis, begitu tabis jadi pendeta penuh. Ngaku jujur aja. Begitu saya lulus teologi ya, saya dipanggil sama ketua sinodenya, Om Ho. Ton, pergi kamu. Wih, saya suruh pergi. Kalau kamu ada 200 jiwa, saya lantik jadi pendeta. Kan dia janji sama saya. Lalu singkat cerita, saya ke Pontianak, dikasih surat. Surat utusannya disebut pendeta muda. Padahal pendeta pembantu aja belum. Tapi nggak dilantik, langsung surat aja. Pendeta muda Tony Hidayat. Saya bawa surat itu. Lalu pada satu ketika sudah ada sidang, namanya ada sidang MD waktu itu. Lalu kan mau dilantik kan jadi pendeta muda. Karena ini baru surat. Nah, saya punya gembala bilang, Ton, kamu tidak dilantik ya? Oh iyalah, kan punya surat tapi ini legal, tapi kan belum dipegang pala saya. Waktu itu rambutnya masih tebal. Kalau sekarang mungkin dia agak ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri kan ngeliatnya botak, sedap enak dipegang. Nya tuh suka pegang. Licin-licin kita, dingin-dingin nyaman. Oke, nggak usah ngomong itu ke sore hari. Lalu saya diusulin, ya saya ikut saja. Ya, udah pakai jas, sudah macam diumumkan nama saya. Malam itu besok mau dilantik jadi pendeta. Begitu besokannya tahu apa yang terjadi? Nama Tony Hidayat atas permintaan gembalanya itu dicabut. Push, kayak gempa bumi saya. Ini mempermalukan 7 turunan. Kan rame begitu kan, malu banget. Udah senang-senang, anggota komsel saya kumpulin semua pergi Jakarta sampai ke Kinasi loh. Tiba-tiba dibatalin. Tahu nggak? Patah hatiku jadinya. Lucu ya? Kamu lucu, saya sakit hati. Itu jas saya copot, saya banting. Jadi pendeta loh. Saya jalan. Saya ketemu salah satu penatua. Dia bukan penatua yang tadi pecat saya yang batal. Dia bilang, Tony mau kemana? Saya nggak mau nyautin loh. Saking kesalnya. Saya kembali ke hotel, jalan. Di tengah jalan. Roh Kudus, jamalah. Oh, Roh Kudus bawa saya nyanyi. Terus Tuhan bilang, kamu marah ya? Enggak Tuhan. Lagu tadi apa? Tuhan lihat hati tak bisa disembunyikan. Iya Tuhan, loh kenapa kamu marah? Saya pakai jas lagi balik. Saya duduk ibadah. Sampai selesai saya nggak dilantik pendeta. Begitu selesai saya mau pulang. Saya buru-buru ambil tas di hotel. Saya mau ikut yang lain pulang. Mau cepet-cepet tinggalkan manusia-manusia super di sana. Begitu saya keluar dari hotel, itu orang yang tarik saya keluar. Ton sini Ton, nah lu dia. Mau kemana? Mau pulang? Ikut saya. Waduh, ini orang yang cabut, yang bikin saya malu 7 keliling. Dia panggil saya. Masuk Ton, gua antar lu pulang. Ya udahlah, saya duduk di belakang. Jalan tuh dari Kinasi sampai Bogor. Ton, lu diam aja marah ya? Iyalah. Tanya lagi gitu. Saya, yuk ngopi yuk. Saya diajak kopi, naik lagi ke puncak sana. Ya, di situ dia bilang, Ton, kalau kamu mau jadi seorang gembala, siap-siap hati kamu dipatahkan. Kamu tuh lagi dilatih. Dan itu saya belajar.
Dia baru bilang, tahu nggak kenapa gua nggak mau kasih lu jadi pendeta, nggak dilantik? Karena jatahnya 2. Lo dengan teman lo, tiba-tiba datang lagi satu dari Manado, dia juga mau dilantik. Dia sudah punya jemaat, lu kan baru merintis. Layak dong lu kasih dia duluan. Kan lu bisa tahun depan, betul nggak? Aku baru ngerti, seorang bapak punya pertimbangan. Nah itulah, kita hidup ini perlu tahu dulu baru bertindak. Kadang-kadang kita marah dulu baru berpikir. Salah. Lalu tahun depannya kan mau dilantik tuh. Tahun depan aku datang lagi. Tahun depan sidang sinode tuh, bukan sidang MD, aku datang. Aku ketemu sama yang tadi cabut saya punya itu kan. Lantik jadi pendeta muda. Dia kasih surat rekomendasi, ketemu ketua sinode. Tahun lalu kan lu dicabut tuh. Ya, udah tahun ini lantik, tapi nggak usah pendeta muda, langsung pendeta penuh. Waduh, prosesnya 4 tahun punya jatah, langsung lompat 1 tahun. Tapi ujian dulu. Gua belum belajar. Alah, gampang nih, lempar pakai pensil. Ngerti lah ya? Ngerti nggak? Pakai pensil. Udah, kita ini rahasia kita aja ya, nggak usah cerita mana-mana ya. Segitu tebal, saya isi 1 jam. Pokoknya semua lulus. Ya hanya pakai pensil masalahnya. Langsung, ini jujur ngaku di hadapan, langsung dilantik jadi pendeta. Jadi hari ini pendeta di depan Anda, itu lulus dengan pensil. Itu dulu, sinode yang lama. Kalau sinode yang baru, enggak, kasih karunia langsung jadi. Nah, Pak Bu, terkadang hati kita ini perlu dibentuk. Jangan terlalu cepat. Kenalilah Bapakmu yang di sorga. Alkitab katakan Bapa itu tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini kita masih belum bisa jadi apa-apa, jangan sekali-kali berkata, Tuhan kenapa aku begitu, enggak usah. Ada kesadaran yang kedua. Kesadaran yang kedua ini, sadar akan diri adalah anak Allah. Benar enggak kisah anak Allah? Tahukah Anda dan saya jadi anak Allah? Kendati pun kita tidak dilahirkan secara daging, tapi kita dilahirkan oleh kasih karunia. Dan perlu Bapak Ibu tahu, harganya mahal. Itulah salib aku taruh terus. Ingat, ini salib mungkin buat Anda tidak terlalu arti apa-apa. Buat kita sebagian. Bahkan kadang-kadang kita bikin taruh di sini. Nggak apa-apa sih. Simbol kekristenan aja. Sebetulnya salib ini, itu khotbahnya Yusak minggu lalu, jalan penderitaan. Nanti poin yang ketiga, jalan penderitaan. Kita bisa menjadi anak, harus ada seseorang yang bertukar dengan ada. Kita ini memang diciptakan menjadi anak Allah, itu di Taman Eden, Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia serupa dengan Dia. Kita menjadi keluarga besar Allah. Oleh karena ada satu manusia yang tidak taat, maka seluruh keturunannya hilang hak itu. Taman Eden tidak memiliki konsep hal-hal yang sulit. Hanya 4 yang kami sebut 4 elemen di dalam KPG. Yang pertama, Anda dan saya panggil hidup kita serupa dengan Allah. Anda bayangkan, anak itu serupa dengan Allah. Kedua, ada di dunia kita menghadirkan kerajaan Allah, yaitu bicara kuasa. Yang ketiga, hidup kita ini mengusahakan. Bapak Ibu tahu nggak kata usaha itu apa? Kata usaha itu mengembangkan. Artinya anak Tuhan hidupnya selalu berkembang. Bukan hanya badannya yang berkembang. Tapi seluruh eksistensinya itu berkembang. Dan teratur, kenapa? Dipelihara. Itu yang ketiga. Artinya ini keniscayaan. Anda suka tidak suka. Dan ini selalu diberikan kepada kita. Tetapi kalau ini yang begitu hebat kita dapatkan,
pertanyaan mengapa manusia sulit mencapai tiga hal ini. Karena ada yang keempat. Keempat itu dikatakan di dalam kitab Kejadian di Taman Eden, jangan kamu makan buah pengetahuan ini. Saat kamu makan mati, tidak ada lagi pakai tiling-aling. Saat makan mati. Artinya tidak ada pertimbangan lain. Artinya apa? Yang keempat ini, kendati pun kita memiliki tiga hal ini, tapi satu ada hukum, namanya hukum kehidupan. Hukum itu keniscayaan. Apa yang kau buat itu akan terjadi. Paham Bapak Ibu? Nah, ketahuilah bahwa sadar akan diri kita adalah anak Allah, maka kita ditebus dengannya oleh apa itu? Kita bisa jadi anak Allah bukan karena kemampuan kita, bukan teologi kita, bukan rajinnya kita ke gereja, bukan juga kita banyak kasih uang. Kita jadi anak Allah karena Allah mengasihi kita, Dia membenarkan kita oleh firman-Nya. Kamu benar, semua tidak diperhitungkan. Disucikan oleh darah pertukaran di atas kayu salib. Supaya semua dosa kamu dihapuskan, ditahirkan. Bagaimana kita setiap awal bulan selalu ambil pejaman kudus. Lalu di saat itulah dikenakan kemuliaan Tuhan. Kata dikenakan apa? Ketika orang yang suci, dia pasti melekat dengan Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kita suci itu datang ke gereja saja. Datang ke gereja itu merupakan manifest. Orang datang ke gereja belum tentu suci. Orang yang suci sadar bahwa dia bersama Allah. Dan setiap apapun yang akan diambil keputusan, dia selalu bertanya kepada Allah. Boleh nggak aku ngomong begini? Patut nggak kalau aku lakukan ini? Kendati pun kelihatannya tidak ada persoalan, tetapi pernah nggak kita bertanya sebagai anak kepada Bapak? Makan pernah nggak ngomong sama Bapak? Mau tidur pernah ngomong nggak sama Bapak? Maaf buat yang suami istri, mau hubungan pernah nggak ngomong sama Bapak? Main hajar aja. Diam semuanya. Ya kan? Coba. Sebelum memulai, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Ya pasti Tuhan bilang boleh lah. Ucap syukur sama Tuhan. Ya dong. Jadi penting siapa kita? Apa saja hadirkan Tuhan di situ. Karena kita anak. Jangan jadi ku. Nah, ada yang ngomong kurang ajar katanya. Dan itulah kita dimuliakan. Karena apa? Karena sebegitu kita mengakui Dia adalah Tuhan. Oke? Kesadaran yang ketiga, yang terakhir, langsung nafasnya lega. Karena yang tiga, cuma kita lihat berapa banyak poin di ayat yang ketiga ini. Sadar akan kehidupan ini Bapak Ibu. Kehidupan ini ada namanya apa? Hukumnya. Hukum apa? Hukum Allah, hukum alam, hukum kehidupan itu sendiri. Di hukum kehidupan ada namanya sosial, ada namanya sipil, ada namanya tata negara, ada namanya agama. Masih banyak hal lain hukum-hukum. Yang namanya setiap hukum itu merupakan keniscayaan. Mungkin yang bagian itu bisa diatur. Kendati pun bisa diatur, tetap ada konsekuensi logisnya. Contoh, beberapa hari yang lalu, saya dengar satu artikel seorang mantan napi. Dia adalah mantan napi, bertobat, uangnya banyak, tapi saya nggak cerita ini. Kurang bagus nanti, karena ini orang
kasus orang. Saya pinjam satu kisah, agak mirip. Ini dikisahin oleh seorang pendeta. Ceritanya begini, kata cerita berarti kan fiktif ya. Ada seorang di masa mudanya jahat banget, perampok, pembunuh, pemerkosa, uangnya banyak. Tapi satu hari dia punya istri, lalu buat dia sadar, karena punya istri, punya anak, dia sadar, dia tidak lagi melakukan kejahatan, dan dia pindah ke satu desa, ke satu kampung. Di situ dia menjadi orang baik, uangnya banyak. Dia mulai membangun kota, bangun desanya, bikin jalan, puskesmas, buat semuanya dermawan. Dan orang kampung sangat senang buat dia, pada dia. Kenapa? Orang baik. Orang yang sangat dermawan. Dia sangat menolong orang-orang susah. Dia dagang di kampung itu, hasilnya banyak, nggak pernah lagi buat kejahatan. Yang namanya keamanan, ya selalu melacak. Satu hari tahu bahwa orang ini ada di situ. Lalu datanglah petugas, tangkap dia. Waktu petugas datang tangkap dia, saya mau bertanya, orang yang buat jahat tahu nggak bahwa dia ditangkap? Tahu nggak? Tahu, karena dia tahu dirinya pernah buat jahat. Lalu dia ditangkap. Nah sekarang Pak Bu, orang kampung itu izinkan nggak? Nggak izinkan. Mereka protes. Ini orang baik. Nyatanya dia banyak bangun desa, berbuat baik. Ya, kata petugas itu. Itu baik dan fakta benar. Tapi ini namanya kebenaran imitatif. Lu bisa berbaik, tetapi bukan perbuatan baik lu aja. Tetapi yang terpenting adalah dirimu orang benar atau enggak. Kamu melanggar hukum. Ini aku tangkap dulu. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawabkan di depan pengadilan. Dijalankan dulu. Konsekuensi yang kamu lakukan itu. Dan itulah baru kebenaran. Jadi yang namanya hukum nggak bisa, ya, yang namanya pelanggaran tidak bisa ditutup dengan perbuatan. Yang namanya pelanggaran harus diselesaikan dengan apa? Kebenaran yang otentik, yang benar. Nah, ini hukum. Namanya hukum tabur tuai. Saya kunci dengan kalimat hukum tabur tuai. Kita tidak tahu hidup kita 1 jam ke depan apa. Waktu adalah uang. Uang bukanlah waktu. Kita bisa hitung kapan uang kita habis karena ada angkanya. Kita tidak tahu kapan waktu kita selesai di dunia ini. Siapa yang tahu waktunya? Kapan selesai? Kalau tahu segera hubungin Pak Soekardi sama Sumadi. Mumpung masih banyak sisanya. Tidak tahu kan? Karena tidak tahu maka nggak usah beli. Nyumbang aja lah. Udah ada formulirnya kok. Isi yang paling banyak itu namanya tabur juga. Ya. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Karena itu, ya, jangan mengeluh. Keluhanmu itu akan mengotori jalan hidupmu. Itu hukum tabur tuai. Apa yang kamu keluhkan? Mungkin kita tidak berpikir bahwa keluhan kita itu bisa merusak jalan hidup kita. Kita banyak ngomong, kita banyak cerita yang jelek. Kita banyak mempersalahkan orang. Kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri. Padahal kita yang buat salah. Apa salahnya kita mengaku kesalahan supaya kita dibenarkan? Kadang-kadang kita menutupi kesalahan. Saya pagi tadi contoh. Saya punya mobil gereja. Umum dong, siapa boleh pakai kan namanya mobil gereja. Mobil gereja kan siapa saja boleh pakai. Satu hari saya bilang sama Gideon, ini mobil jangan kamu pakai ya.
Pada mobil gereja siapa boleh. Saya bilang sama Gideon, jangan kamu, ini contoh loh ya, jangan kamu pakai. Lalu dia pakai. Begitu pakai saya panggil Git. Saya tidak tanya dia kenapa pakai, karena saya udah bilang jangan pakai. Langsung saya skor dia. Saya nggak pecat, saya skor aja. Saya tanya kalau skor itu positif atau negatif. Halo, coba jawab. Negatif buat yang diskor. Buat yang menskornya pasti positif supaya dia mengerti kesalahan itu dibenarkan. Tetapi pertanyaannya kalau negatif omongnya apa? Positif atau negatif? Pasti negatif. Dia ngomong datang sama Tata. Tah, bayangin ini gereja kan, apa ini mobil-mobil umum, ini contoh semua loh ya. Dengan saya contoh aja. Ini mobil-mobil gereja. Kan saya boleh pakai, masa cuma pakai aja nih. Apalagi saya mau bawa istri saya, mau melahirkan. Ini contoh juga ya. Langsung saya diskor. Menurut kamu, menurut kamu, Babe itu benar nggak? Jawabannya apa? Ayo Tata. Halo. Coba jawab aja. Pasti bilang apa? Salah. Betul kan? Waduh, Babe. Apalagi tambahin, Babe memang mentang-mentang sekarang ini udah banyak duit. Ya, hati bapaknya hilang. Kan juga negatif kan, pasti ceritanya negatif. Pasti Anda bilang, ya. Apalagi Anda ngomong lagi sama Dedi lagi. Sebetulnya yang gak jujur siapa? Gideonnya. Dia mesti cerita kenapa aku diskor. Babe udah bilang jangan pakai. Kenapa? Karena kamu hari itu saya mau pakai mobil, istri saya mau melahirkan. Kira-kira, ini kan contoh juga boleh dong. Istri saya mau melahirkan, saya lagi nungguin mobil saya mau pakai. Kira-kira gitu kan. Ketika kalau dia sampaikan secara jelas, masih boleh gak dia ngeluh? Kalau dia jujur gak boleh ngeluh, akui dosanya. Kadang-kadang kita gak jujur. Kita cuma hanya ambil potongan yang salah itu. Kita mengeluh. Hei dengar, apa yang kau keluhkan, engkau ucapkan, energi di dalam kehidupan itu kotor. Maka engkau akan menarik semua hal-hal yang kotor masuk di dalam kehidupanmu. Jangan heran hidup kita itu selalu dihadapkan hal-hal yang negatif. Karena keluhan yang negatif. Karena itu jangan banyak mengeluh. Bilang sama sampingnya, jangan banyak mengeluh. Ucap syukur kita masih hidup, masih punya nafas. Dan jangan buat statement yang kotor. Jangan buat statement yang mengada-gada. Sebab tiap statement yang kita buat kelihatannya baik, belum tentu benar. Apalagi bersifat membela diri. Ya Pak ya? Apalagi manusia benar. Nah Bapak Ibu, saya mau mencerahkan buat kita. Jadi, ayo hukum tabur, taburlah hal-hal yang baik-baik. Apa itu yang baik? Hukum tabur tuai loh. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Yang pertama kita tabur apa? Kita lihat. Kan tadi udah bilang, terakhir tapi banyak isinya. Apalagi saya udah duduk lagi. Santai sedikit boleh dong. Amsal pasal yang 18, apa yang ditabur? Alkitab jelas. Aku mengasihi orang yang menabur apa? Halo, coba jawabnya. Aku mengasihi orang yang menabur apa? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Berarti apa? Taburan kita yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Bilang amin. Dan yang tekun melakukannya. Mencari Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan, pasti Tuhan, temu Tuhan enggak? Cari Tuhan bukan cara ide kita. Cari Tuhan adalah cara yang benar sesuai Alkitab. Jangan nanti Anda mau cari Tuhan, pakai macam-macam atribut. Kalau Anda pakai atribut langsung ketemu Tuhan, itu namanya kebenaran yang imitatif. Sebetulnya bukan apa yang kamu buat, atribut itu ketemu Tuhan. Ya, begitu kamu buat atribut ketemu Tuhan, yang Anda besarkan atributnya. Besoknya sudah nggak ada lagi Anda pusing atributnya, jangan-jangan udah luntur, Anda akan ganti lagi atribut yang lain. Jadi hidupmu terus menerus pada atribut, itulah dikatakan berhala.
Sebetulnya Tuhan bukan atribut, salah nggak atribut? Tidak salah. Yang benar Tuhan itu adalah bicara hati. Karena Tuhan melihat hati, kamu benar nggak siap mencari dia karena mengasihi dia. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Halo? Tahu Anda bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kata Alkitab kalau Anda baca dalam kitab Yohanes pasal 14-15, mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan apa? Perintah-perintah Tuhan. Bagaimana perintah Tuhan? Nah kita lihat. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, dengar ya. Jikalau seorang berkata, kata apa? Aku mengasihi Allah. Siapa yang mau mengasihi Allah? Coba lah mengatakan. Bilang sama-sama, mantap kamu mengasihi Allah. Caranya gimana? Nih dia nih. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah kita suka bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kita masih benci. Itulah sebabnya Bapak rohani saya mengajarkan kepada saya. Ton, jalan kehidupan cuma satu, kasih. Kasih itu ada perwujudan. Iman itu gimana sih? Iman itu cuma kasih. Waktu saya tulis buku Kasih Karunia itu, dia nangis. Kalau Bapak Ibu bisa traktir saya makan yang mewah, bukan nggak boleh, boleh juga ya. Biasa karena saya pendeta Anda. Bisa nggak Anda makan sama orang yang menyakiti kamu? Yang tiap hari ngomongin kamu yang negatif, bisa nggak? Ayo. Kita bisa atau kita membela diri. Saya tidak cerita apa yang pagi tadi saya adalah orang yang mengalami. Ya pendeta namanya juga kan. Beli bangku aja diocein. Pagi tadi ngomong begitu. Bolehlah saya cerita sedikit. Saya beli bangku harganya 500.000 zaman dulu. Zaman dulu loh. 10 tahun yang lalu ya kalau tidak salah ya. Itu bangku 500.000 menurut Anda mahal atau murah? Halo? William, mahal atau murah? Hah? Mahal kan? Kalau orang bilang sama kamu, ih Pak Pendeta boros beli bangku aja 500.000. Menurut Anda benar nggak? Ya kan mahal kan? Udah jawab aja langsung. Kita nggak usah berdebat, ini khotbah ini. Ya kan? Benar nggak dia ngomong gitu? Ya benar dong, benar ya, boros kan? Dan itu heboh. Aku pulang ke rumah, aku tanya sama Nya, yang gua ini bodoh atau pinter? Kenapa? Ya masa gua dibilangin beli bangku boros. Ngeborosin uang gereja dipakai buat beli bangku 500.000. Dia bilang, enggak lah kamu masa bodoh, dia bilang. Tuhan bilang sama saya, bukan mahal, karena bagus. Barang bagus relatif mahal. Anda duduk sampai hari ini udah 10 tahun. Itu kalau bangku bisa ngomong, dibilang, Bung, udah 10 tahun gua didudukin sama lu, tau gak? Dulu gua dibilang apa? Tuh, gembala lu dibilang boros tuh. Kalau dia bisa ngomong ya. Anda senang kan duduk itu kan? Betul gak? Anda nyaman kan? Tapi Anda gak tahu, ada penderitaan orang di situ. Menanggung barang itu. Siapa? Yaitu panitianya. Dibilangin boros beli barang mahal. Tapi 10 tahun barang masih bagus, itu membuktikan kebenaran yang membuktikan bahwa barang itu bagus. Ngerti nggak? Kalau kita cuma hanya bilang mengasihi Tuhan tapi kita membenci orang, nggak bisa berdamai. Kita cari pembelaan. Sesungguhnya kita belum kenal Tuhan, kita cuma punya agama. Terus lagi, nggak usah lama-lama di sini. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat. Yang terakhir, ini ayat terakhir benar-benaran. Tabur ini. Demikianlah kita ketahui, kita diminta untuk tahu. Tahu apa? Kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bilang sama sampingnya, Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kamu loh. Sehingga kamu bisa bahagia. Ya.
Kemarin khotbahnya Yusak kan, jalan penderitaan itu namanya Via Dolorosa. Jalan itu jalan penderitaan. Anda tidak pernah dengar jalan penderitaan, baru kemarin dikhotbahin kan. Yang kita tahu Yesuslah jalan kebenaran hidup. Kan itu, nyaman toh. Tahukah Anda, saya 5 tahun yang lalu diundang untuk meresmikan pembukaan jalan, bukan pembukaan, mulai mengerjakan jalan tembus Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Waktu itu belum ada cerita tentang ibu kota. Perjalanan 18 jam dari sini ke ujung Kalimantan Barat. Kemudian kami naik mobil 1 jam sampai ke satu hutan. Disitulah mulai letakkan batu pertama, saya berdoa di situ. Dan sekarang jalan itu sudah tembus, kemarin saya datang dari ujung Kalimantan, 50 kilo saya jalan, jalannya sudah licin bagus. Pada waktu itu saya berdoa itu hutan belantara, batu, gunung terjal. Tahukah Anda, pada saat waktu dikerjakan berapa banyak buldosernya, alat berat yang rusak. Giginya sampai ompong, sampai botak. Bukan rambutnya, giginya tuh, yang itu tuh. Saya tanya berapa banyak, yang menderita siapa? Alat-alat berat menderita. Tapi sekarang kita bisa naik mobil apa saja rasanya enak karena lebar 12 meter, tembus sampai ibu kota. Sekarang kita tidak pernah bilang itu menderita, kita bilang enak. Pada saat waktu kamu enak, pernah nggak kamu berpikir, kita menderita untuk orang lain, supaya bisa juga naik jalan itu. Kalau ibaratnya mobil, bisa nggak kita juga berpikir mobil kita ditumpang oleh orang lain? Mobil sekarang kan enak jalannya. Kalau istilah mobil. Itulah firman Tuhan. Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jalan penderitaan. Tapi bisa nggak kita menyerahkan nyawa kita kepada orang lain? Kenyamanan kita ditumpang orang lain. Cerita sama orang lain. Berbagi sama orang lain. Layani orang lain. Bukan mengejas. Bukan mencari kesalahan. Bukan menjauhi dia. Datang. Dia tidak butuh khotbah kita. Dia tidak butuh ocehan kita. Dia butuh rangkulan kita. Saya bilang sama anak-anak saya. Sama istri saya. Saya kadang-kadang khawatir dengan kekristenan. Kita terlalu banyak tahu tapi kita terlalu pintar untuk berkhotbah. Kita nggak bisa lihat hati orang. Penyembahan itu adalah kedewasaan. Disebut imam harus berproses jadi seorang bapak. Bapak punya 7 elemen yang harus dijaga. Pertama, bapak harus mempunyai kasih. Kasih bapak tidak memperhitungkan apa yang ada di depan. Yang kedua, rela berkorban untuk orang yang tiap hari ngocein kamu. Saya tadi lagi pikir, satu hari saya mau ceritakan, kalau bisa saya tulis buku, kasih karunia yang kedua. Karena buku yang pertama, Pak Yos tanya, Ton itu cerita siapa? Itu saya Pak. Ton, kalau iman kayaknya kamu lebih oke, dia bilang, aku sih gak sanggup. Pernah gak orang yang kamu duduk bersama dia adalah orang yang paling menyakiti kamu? Itu saya lakukan. Saya bilang, Pak, dia butuh saya. Saya gak suka sama sifat dia, tapi Tuhan suka sama dia. Maka saya jadi Tuhan buat dia. Kendati pun saya bukan Tuhan. Paham kan maksud saya? Saya ajarin Bapak Ibu. Dan itu sangat amat penting. Orang gak butuh kita punya pembelaan. Orang butuhkan kasih kita. Rangkul saja. Ada satu orang sedang mengalami pergumulan. Dan dia bilang begini, semua orang menolak dia. Sepertinya dunia ini buntu buat dia. Tahu jalannya di mana? Kalau orang sudah demikian, nanti dia akan lihat ada apel hijau sama stroberi merah. Lalu dia akan nyanyi, bye-bye. Udah gak usah terusin lagi ya. Paling enak kan. Dan saya bilang sama dia, dunia tutup buat kamu.
Saya buka buat kamu karena saya ada Tuhan. Rengku setiap orang yang membutuhkan. Menderita sementara tapi bahagia kekal. Turun temurun, itulah pewaris kerajaan Allah. Tuhan memberkati.